Tangis istri pengacara Sunan Kalijaga pecah usai menjalani persidangan kasus bullying yang menimpa putranya di lingkungan sekolah. Hal itu terjadi usai persidangan pekan lalu yang menghadirkan pelaku dan para saksi. Heidi Sunan sedih karena keterangan para saksi dan pelaku membuatnya kembali terbayang akan kasus kekerasan berupa pemukulan terhadap putranya oleh teman sekolahnya. Tak hanya itu, Sunan Kalijaga juga merasa geram karena orang tua pelaku aksi terhadap anaknya hingga kini tampak belum ada itikat baik, bahkan terkesan menghindar. Sunan Kalijaga yang berharap agar pelaku mendapatkan keadilan juga merasa prihatin atas korban aksi perundungan yang terjadi sekolah elit di BSD Serpong, Banten yang diduga melibatkan anak artis Vincent Rompis. Lantas benarkah Sunan Kalijaga bertekad melakukan kampanye stop bullying alias perundungan di sekolah? Seperti apa pula dukungan dari para selebriti dan advokat muda Indonesia untuk mengatasi penyakit buruk para pelajar tersebut? Seperti apa pula kesaksian Barbie Kumalasari dan Uya Kuya yang notaben anak mereka juga pernah bernasib serupa di masa lalu menjadi korban bullying? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger kasus bullying di sekolah elit di BSD Serpong, Banten yang diduga melibatkan anak artis Vincent Rompis menunjukkan bahwa kasus tersebut kian marak belakangan ini. Hal ini membuat advokat muda Sunan Kalijaga merasa miris dan geram. Apalagi kasus bullying juga menimpa putranya, kini masih bergulir di meja hijau. Pada sidang kasus bullying putranya pekan lalu, Sunan Kalijaga dan istrinya meluapkan kegeramannya karena anak mereka, Sean, mendapatkan aksi kekerasan dan tidak menyenangkan saat berada di lingkungan sekolahnya. Yang membuat pihaknya miris adalah karena hingga saat persidangan kemarin, dari pihak keluarga pelaku masih belum ada itikat baik kepada pihak Sunan Kalijaga selaku orang tua korban. Istri Sunan Kalijaga sendiri yang tak tega melihat anaknya diperlakukan tak manusiawi oleh teman sekolahnya membuatnya sedih hingga meneteskan air mata saat berbicara di hadapan awak media usai persidangan digelar. Yang tadi juga ditanyakan oleh hakim apakah sudah ada perdamaian. Ya tadi saya menjawab bahwa tidak ada perdamaian sampai detik ini. Tentunya kalau ada perdamaian ya masa sampai sejauh sampai perlu ke meja hijau. Artinya itikat baik dari pihak orang tua pelaku ini sampai detik ini kami belum melihat adanya itikat baik. Jadi sidang itu jadi membuat saya harus mengingat lagi gitu ya. Saya harus lihat CCTV itu lagi, saya sampai berhitung gitu berapa kali sebenarnya anak saya dipukulin. Kalau saya hitung lebih dari 20 pukulan. Itu aja sih beratnya, jadi saya harus mengingat kembali, melihat kembali itu aja. Ya itu aja. Ya pasti pasti saya kasih semangat, saya bilang ya bicara yang sebenarnya aja, jangan lupa berdoa, itu aja sih. Apa kamu ditanya apa yang terjadi, terus kamu ngalamin rasa apa?
saya mengalami Agak kencang. rasa pusing, dada saya sakit, dan mata tebal selama 2 minggu. Itu akibat dari pukulan-pukulan ya, Iya. pukulan-pukulan pelaku ya. Juga pasti ada rasa nervous ya. Jadi saya tenangin aja. Kalau dampak secara psikologi juga menurut saya ya, yaitu pasti saya harus mengamati terus karena memang kan mental itu kan kita kan harus melalui pengamatan yang panjang gitu kan. Tapi sejauh ini kami sudah mengusahakan, maksudnya sebagai orang tua kami mengusahakan untuk terus memantau, terus sudah gitu juga kebetulan Chan ini kan anak yang olahraganya juga kuat gitu ya, jadi mudah-mudahan saya salah satunya mencoba menyalurkan itu semua tuh lewat dia berolahraga gitu, sehingga lebih timbul gitu, sportivitasnya juga lebih timbul dan bisa energi yang mungkin rasa-rasa nggak enak juga bisa disalurkan di situ. Kalau misalnya memang pilih-pilih berteman ya nggak gitu juga gitu, tapi harus tetap aware, harus tetap alert gitu bahwa sesuatu yang sifatnya misalnya ada geng yang memang dia tahu suka ngebully dan lain-lain, itu dia tidak boleh masuk di lingkungan itu gitu, karena itu sesuatu yang tidak baik gitu dan tidak boleh gitu. Aku sih lebih ke situ aja gitu. Aku selalu ingetin juga dia kan udah umur segini juga gitu, pastinya banyak banget pengaruh-pengaruh dari temen apa segala macam. Dan Chan ini kan orangnya cukup berprinsip ya gitu, dan dia memang fokusnya cuma di olahraga. Jadi aku rasa juga untuk kekhawatiran Chan nanti jadi ikut geng apa segala macam itu nggak ada ya Bu ya. Nggak ada sih kayaknya. Semoga tidak ada yang nggak boleh ya Chan. Saat ini Sunan Kalijaga didukung oleh sejumlah selebriti mulai aktif melakukan kampanye stop bullying di lingkungan sekolah. Aksi ini ditandai dengan mendatangi sekolah, lalu melakukan penyuluhan untuk para siswa, guru, dan juga para orang tua yang menjadi korban bullying seperti dirinya. Sunan menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tentu saja tidak sampai menghilangkan kasus bullying, tapi setidaknya para korban, orang tua, atau guru tahu apa yang harus dilakukan jika hal tersebut terjadi dan bagaimana solusi yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Sunan menghimbau agar kasus bullying tidak lagi terjadi di area sekolah. Karena sayang jika hal itu masih terjadi, maka sangat disayangkan bagi anak-anak yang sudah dibiayai dengan mahal oleh orang tuanya, namun malah menerima perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi dari sesama temannya atau dipecat dari sekolah gara-gara bullying. Alhamdulillah ini inisiatif dari saya yang juga didukung oleh teman-teman public figure, selebriti, dan tidak lupa juga disupport sama teman-teman Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, lalu oleh Pak Kapolda Metro Jaya dan juga oleh Pak Kapolres Jakarta Selatan. Jadi hari ini adalah hari perdana di mana kita mengkampanyekan stop bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah. Dan hari ini tadi agendanya juga dibuka oleh Kepala Sekolah, Pak Kapolres Metro Jakarta Selatan, sama tadi rame sama teman-teman artis pada interaktif dengan anak-anak sekolah, baik itu SMP maupun SMA. Disinilah kita mau membuat edukasi, baik itu kepada anak-anak maupun juga para orang tua, ya, bagaimana menyikapi persoalan ketika anak kita menjadi korban atau anak kita menjadi pelaku. Nah, itu yang kita akan sampaikan edukasi seperti apa. Nah, untuk anak-anak sendiri kita akan mengedukasi adik-adik, jangan ya jadi pelaku bullying atau ikut-ikutan membuli teman atau melakukan kekerasan terhadap juniornya atau yang lebih lemah gitu loh. Karena apa? Karena paling ringan kalian kena sanksi hukuman dari sekolah bisa diskorsing, bisa juga dikeluarkan, dan yang paling terburuk adalah bisa kena pidana kurungan penjara. Nanti kan sedih dong, orang tuanya sudah nyekolahin mungkin di sekolahan yang bagus, baik dan mahal ya, atau apapun itu orang tua punya harapan, dan ketika kalian menjadi pelaku pastilah orang tua akan sedih. Yang pasti kami insya Allah ke depan berkomitmen akan mengkampanyekan tidak hanya di Jakarta tapi ke kota-kota besar lainnya ya, didukung juga sama teman-teman artis, selebriti. Tetap kita tidak bisa mungkin memberantas yang namanya bullying, tapi paling tidak
kita mengedukasi itu anak-anak maupun orang tua sehingga tidak terjadi ya di sekolahan, atau paling tidak kalau kejadian harus bagaimana sih yang baik buat semua. Jadi baik buat korban, baik juga buat pelaku gitu. Sunan Kalijaga mengaku ikut prihatin dengan korban kasus bullying yang dilakukan belasan siswa dari salah satu sekolah elit di BSD Serpong, Tangerang, Banten yang diduga menyeret anak artis Vincent Rompis. Sunan menjelaskan bahwa secara hukum, aksi bullying tidak hanya menyeret pelaku bullying secara fisik saja, tapi juga perekam. Mereka yang hanya ikut menyoraki, penonton, atau bahkan mereka yang berada di TKP tapi tidak berusaha mencegah aksi tersebut. Yang sekarang juga lagi rame ya, lagi viral di media. Kami juga ikut prihatin ya atas kejadian kemarin salah satu korban dari murid itu. Saya melihat, kita semua melihat, kok ngeri sekali ya anak-anak sekarang tuh, yang dimana ada korban anaknya diikat ya, lalu katanya disundut apa. Lalu saya sampaikan sama Sian, kamu mesti ingat ya, walaupun kamu bukan pelaku atau tidak melakukan, tapi kalau kamu ada di lingkungan tersebut ya, atau kamu ikut merekam, atau kamu ikut membuli, atau kamu sekalipun hanya berdiri tidak ngapa-ngapain, tidak memisahkan, atau tidak melapor kepada guru ada kejadian seperti itu, kamu juga bisa kena. Nah, ini edukasi tambahan dari saya kepada Sian, bahwa kalau melihat ada kejadian-kejadian bullying atau kekerasan, ya lebih baik dia menghindar ya, atau mencegah. Kalau dia tidak bisa mencegah, dia menghindar, lapor sama guru. Walaupun hanya jadi penonton ya. Karena dalam satu rangkaian peristiwa pidana itu dilakukan secara bersama-sama. Tentunya ada perannya sebagai penonton, sebagai perekam video, ada yang foto mungkin, atau yang bagian yang ikat, bagian yang mukul, bagian yang nyundut rokok, itu semua kena. Tidak bisa terpisahkan. Nah, ini yang saya lagi terus edukasi Sian secara hukum, bahwa jangan sampai kalau ada teman kamu ya melakukan bullying atau kekerasan sama teman, kalau kamu bisa cegah-cegah, pisahin, tapi kalau nggak bisa, kamu jangan ada di situ. Ya, yang pasti ini kita tidak bisa hanya mengandalkan pihak orang tua atau pihak sekolah saja, tapi seluruh komponen yang ada di lingkungan pendidikan itu memang harus bekerja sama. Kayak kemarin kan, yang lagi viral tuh katanya kejadiannya di warung dekat sekolah. Nah, artinya pemilik warung atau warga sekitarnya pun juga harus ikut sama-sama bisa membuat kondusif atau menjaga ataupun menjadi kooperatif ketika ada peristiwa-peristiwa. Karena kalau tidak kooperatif, ya itu kan akhirnya jadi merugikan pihak korban atau mempersulit proses penyidikan gitu loh. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita bersama lah istilahnya, bukan hanya orang tua atau guru, termasuk juga yang ada di lingkungan sekolah atau di tempat-tempat yang sering didatangi oleh anak-anak sekolah. Ya, pertama-tama saya sangat berempati atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, dan juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan, semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi, dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Pihak kepolisian yang juga mengakui bahwa selama ini sudah rutin mencegah bullying di sekolah dengan caranya sendiri, pihaknya juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat mencegah penyakit para murid yang sudah mulai marak belakangan ini.
Pihak kepolisian bersyukur atas keterlibatan para selebriti dan juga advokat muda Indonesia yang mau terjun langsung untuk memberantas aksi perundungan alias bullying di lingkungan sekolah dengan melakukan aksi kampanye anti-bullying di sekolah-sekolah baik di Jakarta maupun di daerah-daerah nantinya. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan aman bagi para siswa. Sebab kekerasan atau perundungan tidak hanya melukai secara fisik, tapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan mental anak di kemudian hari. Karena kita lihat sudah mulai ramai ada di beberapa tempat kejadian, untuk itu kami mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk partner kami ya, yang peduli dengan kegiatan terhadap kasus bullying ini, kasus perundungan ini, berbagai rekanan artis, kemudian juga ada dari Advokat Muda Indonesia yang memprakarsai acara ini. Tentu kita bersama-sama untuk menanggulangi ini. Ini adalah suatu wujud tindakan preemptif yang kita lakukan. Kita akan berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain untuk menyampaikan penyuluhan agar semua orang peduli, baik pihak orang tua, kemudian juga pihak sekolah, ya. Karena jangan sampai kasus ini akhirnya bisa menjalar kemana-mana, karena memang semua sudah diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada sanksi hukumnya. Ya, tentunya dari kami selalu itu sudah rutin dilakukan, seperti adanya Babin Kapnikmas itu memberikan penyuluhan, kemudian dari Satbimas untuk wilayah Jakarta Selatan ini sudah rutin. Cuman kita akan lebih intens lagi untuk masuk ke dalam, menyampaikan tentang aspek hukumnya, kemudian kita hadirkan mungkin orang tua yang pernah menjadi anaknya korban bullying untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, langkah apa yang dilakukan kalau apabila anaknya mendapat bullying. Karena masih banyak juga mungkin korban yang tidak melaporkan atau tidak terdeteksi di lingkungan sekolah. Kegeraman Sunan Kalijaga dan istrinya Heidi Sunan hingga teteskan air mata atas kasus perundungan yang dialami putra mereka Sean di sekolahnya belum lama ini. Lantas seperti apa langkah praktis para selebriti dan kumpulan advokat muda untuk menyetop kasus bullying di lingkungan sekolah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mirisnya kasus bullying yang semakin marak di lingkungan sekolah belakangan ini menjadi keprihatinan pasangan selebriti Uya Kuya dan Astrid Kuya. Dan secara mengejutkan, Uya juga mengungkapkan jika putra bungsunya Nino juga pernah menjadi korban perundungan saat masih sekolah dulu. Karena itu, Uya Kuya tegas meminta agar para pelaku perundungan tidak dilindungi baik oleh sekolah, keluarga, atau siapapun. Uya berharap agar para pelaku perundungan harus diproses sesuai hukum yang berlaku agar menimbulkan efek jera sehingga tidak menimbulkan rentetan kasus bullying berikutnya. Bullying itu mungkin ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Ada juga orang yang mungkin nggak sadar bahwa dia melakukan bullying. Worry lah, karena dulu anak saya juga sempat dibully. Jadi bullying itu terjadi macam-macam lah. Ada selain fisik juga ada verbal, ada non-verbal. Jadi kan kayak fisik tuh udah jelas lah fisik ya. Verbal tuh ngata-ngatain, ngejek. Kalau non-verbal tuh kayak pengkucilan orang secara sosial tuh juga bullying tuh. Tanpa orang sadari kan. Dan yang paling penting anak-anak jadi tahu edukasi ternyata bullying itu bisa kena hukuman. Ada efek jerahnya juga, jangan malah dilindungi. Ya kan? Kan kita udah pernah dengar kasus yang anak pegawai pajak kemarin kan? Akhirnya kan ya gitulah, bapaknya ikut kena segala macam. Jadi intinya anak kita, kalau anak kita melakukan bullying, kita harus kasih tahu, kita harus nasihatin, karena kalau dibiarkan anak kita ngebully terus kita ngebela, gimana anak kita pas nanti udah gede bisa jadi pembuli kelas berat, bisa jadi penjahat.
Maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah belakangan ini bahkan sampai merenggut nyawa, membuat sejumlah artis seperti Kevin Aprilio, Barbie Kumalasari bersama advokat Sunan Kalijaga juga ikut aktif dalam mengkampanyekan stop bullying di lingkungan sekolah. Kevin Aprilio yang melihat Sunan Kalijaga sebagai sosok advokat yang selama ini berdedikasi hingga dirinya juga ikut terlibat pada acara bersama para artis hari ini, mendatangi sekolah untuk menyuarakan stop bullying. Yang mengejutkan terungkap pengakuan Barbie Kumalasari bahwa dirinya dan anaknya memiliki pengalaman pernah dibully, sehingga menurut Barbie, bullying bisa berdampak negatif terhadap psikis anak di kemudian hari. Hari ini agendanya memang kita semua mengkampanyekan untuk stop bullying atau diversi ya. Jadi kemarin itu memang perjalanannya itu awal mulanya aku bersama Sunan Kalijaga karena setelah habis sidang terus kita berpikir ya udah deh kita coba silaturahmi kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan untuk bisa mengkampanyekan stop bullying karena memang kalau kita lakukan itu hanya di medsos, kita teriak-teriak juga orang nggak akan ada yang dengar. Jadi kita gimana caranya, aku sama Sunan mempunyai gagasan, ya udah kita keep in touch langsung, terjun langsung terhadap pihak sekolah. Alhamdulillah sambutannya diterima baik oleh Pak Kapolres Jakarta Selatan. Kita juga berterima kasih pada Pak Kapolda Jakarta karena memang dapat atensi juga, beliau juga mendukung program ini. Jadi sebetulnya kita bersama rekan-rekan dari Advokat Muda juga pengen mengimbau kepada anak-anak untuk tidak melakukan bullying karena kemarin juga aku menangani kasus almarhum Fatir, mungkin kalian pada tahu ya, itu diselengkat temennya sampai kakinya diamputasi, kemudian aku lawyernya juga dan mengakibatkan kematian sampai akhirnya Fatir ini jadi almarhum ya. Nah itu kan sangat mengenaskan sekali dan yang lebih parah lagi saat ini bullying ini tawuran itu kemarin aku menghadap Bapak Kapolres Jakarta Barat bersama Sunan Kalijaga juga. Sekarang tuh lagi marak medsos. Jadi mereka itu janjian di medsos untuk tawuran. Nah ini kan sangat menyeramkan sekali. Karena apa? Mereka sengaja bikin power-poweran. Wah gue yang paling kuat nih, geng gue yang paling hebat. Jadi mereka DM-an melalui Instagram. Janjian untuk melakukan tawuran dan yang lebih parah lagi, mereka membawa senjata tajam dan itu sudah terjadi kemarin di Jakarta Barat juga. Kita mensupport semoga kita bisa mungkin roadshow mengkampanyekan stop bullying atau diversi ke seluruh Indonesia. Kayaknya pasti pernah ya, karena kan senioritas dan junioritas itu dari zaman dulu ya, apalagi zaman kita itu kan bukan Gen Z ya, itu tuh zaman milenial ya, apalagi zaman baby booming mungkin ya, Gen X ya. Ya, maksudnya kalau aku kan masih zaman milenial dan itu masih kayak senioritas itu masih ada gitu. Jadi cuman itu nggak pernah diperhatikan oleh sekolah sendiri. Nah, apalagi yang sekarang ini Gen Z ini menurut aku adalah dia yang kayak lebih gampang mengingat tapi gampang susah untuk melupakan gitu. Jadi kayak dendaman gitu. Jadi dibawa terus sampai akhirnya jadi sakit sampai ada kematian kan kayak gitu. Miki gerakan bullying itu tidak keren. Tidak bagus. Itu jelek, itu memalukan. Kalau kamu bully teman kamu sampai ada kejadian yang membahayakan dia, maka ada hukumannya nih buat kalian. Jadi takut orang mikir kan, oh kalau ini kan gue nggak masalah lah, cuma tinggal ini aja, maaf aja gitu. Tapi enggak, tapi kamu bisa dapat konsekuensinya ini dan ini. Jadi ini kita memakai sosial media masing-masing untuk bisa bener-bener nyebarin ini kemana-mana ya, campaign dan kemana-mana viralin. Jadi ada efek kayak gitu. Kayak dulu juga anakku dibully ya di tahun 2019 karena berita aku kan hancur banget tuh. Pokoknya yang namanya Barbie tuh hancur, kagak ada yang bagus-bagusnya. Tapi aku tetap berjuang, aku tetap cuek menjadi diriku sendiri. Jadi himbauannya untuk anak-anak, apalagi para orang tua, kita harus banyak berkomunikasi sama anak. Ketika kita lagi sibuk, oke, anak pulang sekolah, kita harus tanyain, sayang kamu tadi gimana di sekolah? Ada nggak teman-teman kamu yang ngebully kamu? Kalau ada apa-apa, kita edukasi anak juga. Kamu harus cepat melaporkan ya kepada orang tua, minimal kepada pihak sekolah. Dan jangan pernah ikut serta, karena ikut serta ini juga akan ada tindak pidana. Karena diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ketika kita ikut turut serta juga itu bisa dikenakan pidana. Contoh kayak kemarin ya kan, yang di Tangsel anaknya diikat ya kan, terus disundut, terus kita ikut-ikutan gitu kan, malah kita apalagi kalau videoin gitu kan disebarin, nah itu udah kena pasal ITE, pasal ikut serta juga. Nah ini juga akan kena tindak pidana. Jadi edukasi inilah yang
semoga orang tua juga akan lebih komunikatif lagi untuk bicara kepada anak-anak. Sangat worry sih, maksudnya ya setahu saya banyak ngobrol sama sebelumnya. Makasih banyak nih Mas Sunan udah inisiasi gerakan ini. Thank you, sama-sama. Saya selalu bangga Mas Sunan tuh pengacara yang banyak kegiatan sosial ya, yang itu penting banget buat, maksudnya aku ngeliat Mas Sunan tuh imbang banget gitu antara pekerjaan sama kegiatan sosial, luar biasa. Nah intinya kita worry karena kegiatan bullying zaman dulu sama sekarang tuh kayaknya, tadi saya belajar sama Mas Sunan, ternyata sama teman-teman dari polisi kejadian bullying zaman sekarang lebih marak dibanding zaman dulu katanya. Jadi memang mungkin nggak kelihatan, tapi yang kelihatan juga ngeri-ngeri kan. Jadi kita hari ini mau semacam sosialisasi dan edukasi supaya teman-teman di SMP SMA ini bisa mungkin bisa punya penyaluran lain lah. Kadang-kadang kan itu bullying itu kan karena macam-macam faktor ya, tapi ada juga karena entah itu bentuk nggak ada peluapan emosi atau kegiatan ekstrakurikuler yang bisa menghabisi hormon dia dan lain-lain. Jadi mungkin kita mau sedikit kasih sudut pandang lain lah gitu. Uya Kuya, Kevin Aprilio, Barbie Kumalasari, hingga beberapa teman artis lain bertekad untuk mencegah kembali terjadi kasus perundungan alias bullying di lingkungan sekolah. Lantas, seperti apa langkah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta KPAI dalam menindaklanjuti kasus bullying yang diduga melibatkan anak artis Vincent Rompis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga KPAI, Senin kemarin mendatangi sekolah anak korban dan juga anak pelaku kasus perundungan atau bullying yang juga diduga melibatkan FLR, anak Vincent Rompis. Perwakilan lembaga ini ingin menindaklanjuti kasus bullying yang terjadi di sekitar sekolah anak Vincent Rompis tersebut. Mereka berupaya menempuh penyelesaian secara damai dan kekeluargaan yang sepertinya sejalan dengan keinginan yang diharapkan Vincent Rompis dan juga keluarga dari anak-anak pelaku lainnya. Ya, lembaga-lembaga ini ingin agar pelaku dan korban mendapat pendampingan karena mereka masih berstatus anak di bawah umur. Sorotan terhadap kasus bullying yang diduga dilakukan oleh FLR putra sulung Vincent Rompis bersama belasan temannya, ternyata tidak semua pihak satu suara mengecam, serta meminta para pelaku diproses hukum dan juga dikeluarkan dari sekolah. Rupanya banyak juga yang prihatin dengan anak-anak diduga pelaku dan berharap mereka dilindungi hak-hak pendidikan mereka, termasuk anak korban. Kami mengapresiasi kepada pihak BINUS ya, karena kami dari Kemen PPA ini sudah hadir Bu Rini, Bu Deputi, Budia dan Bu Asdep ya. Budia, mohon maaf, dan Bu Asdep dari Kemen PPA, Budia dari KPAI. Kita bisa bersama-sama ke BINUS untuk mendiskusikan beberapa informasi mungkin yang masih simpang siur dari berbagai pihak. Jadi intinya kami sini sudah mendapatkan satu solusi yang dapat bisa untuk berpihak kepada semua, baik kepada anak sebagai korban, kepada anak sebagai pelaku, dan juga kepada BINUS sendiri. Nah ini nanti solusinya seperti apa yang belum bisa kami sampaikan, tapi intinya tujuan kami sudah tercapai untuk bisa duduk bersama dengan BINUS menyelesaikan masalah ini dan mencegah terjadinya kembali kekerasan di masa depan. Berarti bisa dibilang secara kekeluargaan, Bu, atau penyelesaiannya? Penyelesaian secara kekeluargaan bisa dibilang secara kekeluargaan, artinya semua kepentingan anak menjadi atensi kami. Atau siswa karena masih dalam proses hukum tentu saja ini yang kita akan tunggu. Sampai saat ini masih bisa sebagai siswa BINUS karena kan proses hukumnya masih berjalan. Lalu itu harus kita hormati. Karena BINUS sudah menunjukkan itikat baik ya
untuk menyelesaikan masalah ini dan jika terwujud ya tidak perlu ada sanksi kepada BINUS. Yang penting bagi kami bagaimana BINUS bisa mencegah, memastikan tidak lagi terjadi kasus kekerasan yang sama di masa depan. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Irjen dari Kemendikbud, tentu kami memiliki prinsip yang sama karena tadi diskusinya bareng. Jadi statement kami memang ini adalah kita memikirkan kepentingan yang terbaik bagi anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, dan juga bagaimana keberlanjutan dari pendidikan anak-anak yang lainnya yang tentu saja ini perlu kita antisipasi ya, jangan sampai ada trauma dan lain-lain. Ini kasus ini bisa diselesaikan dengan cara-cara yang berperspektif hak anak. Kita coba cara itu, kita tidak hanya salah satu orang tua atau pihak keluarga, tapi seluruh pihak keluarga yang terlibat, termasuk ya anak terduga pelaku, itu kita akan libatkan untuk mediasi dengan sekolah, dan itu kita upayakan untuk kepentingan terbaik bagi. Aturannya sudah jelas kok sebenarnya, hanya tinggal perlu sinergi kolaborasi dari semua pihak. Ibu, itu kita serahkan kepada pihak kepolisian. Proses hukum kan berjalan yang lain. Hari ini kami menjembatani untuk hak pendidikan bagi anak terduga pelaku ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.